Inter Milan semakin terbenam dalam krisis setelah kembali menelan kekalahan, kali ini di tangan AS Roma. Bermain di San Siro, tim asuhan Simone Inzaghi harus menyerah 0-1 lewat gol Mattia Soule pada menit ke-22, hasil yang semakin menjauhkan mereka dari perburuan Scudetto. Kekalahan ini datang setelah kekalahan sebelumnya melawan Bologna, yang tampaknya telah memicu spiral negatif di kubu Nerazzurri. Meskipun Inter tampil dominan dalam penguasaan bola, mereka kerap tidak akurat, kehabisan ide, dan kurang beruntung. Kontroversi juga sempat mewarnai laga, dengan wasit Michael Fabbri tidak memberikan penalti atas pelanggaran terhadap Jan Bisek, keputusan yang menuai protes dari kubu tuan rumah. Dalam upaya mengejar ketertinggalan, Inter justru nyaris kebobolan lagi akibat celah di lini pertahanan mereka. Kini, Inter tertahan di 71 poin dan terancam tertinggal dari Napoli. Situasi ini semakin memperberat jalan Inter dalam kompetisi Serie A, sementara Roma terus melaju dalam persaingan menuju Liga Champions. Inter Milan mengalami kekalahan ketiga berturut-turut tanpa mencetak satu gol pun, setelah kalah 1-0 di San Siro melawan Roma. Kekalahan ini menandai untuk pertama kalinya sejak Februari 2012, Inter gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun di semua kompetisi. Sebelumnya, Inter juga mengalami kekalahan 1-0 dari Bologna di Serie A dan 3-0 dalam derby Coppa Italia melawan AC Milan. Rentetan hasil buruk ini menjadi yang pertama dalam 13 tahun terakhir, mengingat dalam kasus terakhir pada Februari 2012, tim asuhan Claudio Ranieri juga mengalami 5 kekalahan beruntun di Serie A dan Liga Champions. Hal menarik lainnya, Claudio Ranieri yang saat itu menangani Inter, kini menjadi pelatih Roma yang sukses mengalahkan Nerazzurri. Opta menyoroti fakta ini sebagai bagian dari sejarah buruk yang tercatat bagi Inter. Dengan hasil ini, situasi semakin sulit bagi Inter dalam perjuangan mereka di Serie A dan kompetisi Eropa. Tim asuhan Simone Inzaghi kini harus segera bangkit untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan mereka. Benjamin Pavard harus menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui sejauh mana cedera yang dialaminya pada pertandingan Inter Milan kontra Roma. Cedera tersebut terjadi pada beberapa menit pertama pertandingan saat Pavard mengalami pergeseran pada pergelangan kaki kiri. Pelatih Simone Inzaghi memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut setelah laga usai. Dalam wawancara dengan DAZN, kami akan melihat dalam beberapa hari ke depan, pergelangannya terputar dan dia sudah di atas meja perawatan pada akhir babak pertama. Ini sangat disayangkan karena dia adalah pemain penting bagi kami dan memaksa kami untuk melakukan pergantian, ujar Inzaghi. Kabar ini tentu menjadi perhatian besar bagi seluruh dunia Inter, yang berharap cedera Pavard tidak terlalu serius. Para penggemar berharap pemain asal Prancis tersebut bisa kembali bermain pada laga krusial melawan Barcelona di Liga Champions yang akan digelar hari Rabu mendatang. Simone Inzaghi tak menutupi kekecewaannya setelah Inter Milan kembali menelan kekalahan, kali ini dari AS Roma di San Siro. Kekalahan 0-1 ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Nerazzurri dan membuat peluang meraih gelar Serie A semakin berat. Dalam konferensi pers usai laga, Inzaghi mencoba menganalisis penyebab kejatuhan timnya dan mengajak semua pihak untuk segera bangkit. Di babak pertama kami tidak bermain seperti biasanya. Terlalu banyak ruang antar lini dan kurang tekanan. Kami membayar mahal untuk itu, ujar Inzaghi. Ia menilai gol Roma lahir dari situasi keberuntungan, namun tetap memuji performa lawan yang tampil solid sepanjang laga. Pelatih asal Piacenza itu menyoroti reaksi positif anak asuhnya di babak kedua, serta sambutan hangat supporter meskipun tim kembali kalah. Tepuk tangan di akhir pertandingan menunjukkan bahwa para tifosi memahami apa yang dilakukan para pemain musim ini, tambahnya. Dengan waktu yang sangat singkat sebelum menghadapi Barcelona di Liga Champions, Inzaghi menegaskan pentingnya pemulihan fisik dan mental. Mengenai kondisi Marcus Thuram dan Benjamin Pavard, ia mengatakan bahwa keduanya masih akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan. Kami butuh segalanya, istirahat, pemulihan, dan kepercayaan diri. Kami akan ke Barcelona dengan rasa hormat, tapi tanpa rasa takut, tegasnya. Inzaghi juga mengingatkan bahwa 2 tahun lalu Inter mampu keluar dari masa sulit, dan kali ini ia percaya pengalaman itu akan berguna. Kami harus terus melangkah dengan percaya diri, karena setelah Barcelona, hanya dalam 48 jam kami harus melawan Verona, ujarnya. Di tengah kontroversi keputusan wasit dalam beberapa laga terakhir, Inzaghi memilih untuk tidak mencari alasan. Ia menekankan bahwa fokus utama adalah memahami kekurangan tim sendiri dan memperbaikinya segera. Mengakhiri konferensi pers, Inzaghi kembali menegaskan pentingnya tampil sebagai tim.
Kami harus bermain bersama, solid sejak menit pertama, karena melawan tim besar seperti Barcelona, tidak ada ruang untuk kesalahan, tutupnya. Setelah kekalahan menyakitkan dari AS Roma di San Siro, Carlos Augusto tampil dalam konferensi pers untuk menyampaikan pandangannya mengenai performa tim dan persiapan menuju laga penting di Liga Champions melawan Barcelona. Menurut bek kiri Nerazzurri tersebut, kelelahan mental menjadi salah satu faktor yang memengaruhi performa Inter. Kami kurang memiliki kejernihan untuk memanfaatkan peluang yang kami ciptakan, sementara Roma berhasil memanfaatkan kesempatan mereka. Saya tidak mau mencari-cari alasan, kekalahan ini memang menyakitkan, tapi kami harus segera fokus ke pertandingan berikutnya pada hari Rabu, ujar Carlos Augusto, seperti dikutip dari FC Internews. Berbicara soal laga semifinal Liga Champions melawan Barcelona, Augusto mengakui bahwa motivasi tim tetap tinggi. Semua pemain ingin tampil di semifinal Liga Champions. Hari ini kami sudah berusaha keras untuk menyamakan skor, meski akhirnya gagal, katanya. B asal Brasil ini juga menyoroti tantangan besar menghadapi pemain muda berbakat Barcelona, Lamine Yamal, dan tim yang rata-rata mencetak 3 gol per laga. Barca punya banyak pemain hebat, tetapi kami juga sudah menghadapi tim seperti Bayern Munich. Kami harus siap. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tapi kami terbiasa menghadapi lawan dengan kualitas tinggi, jelasnya. Menjelang akhir musim, Augusto menepis kekhawatiran bahwa tekanan bisa menimbulkan rasa takut di dalam tim. Tidak ada rasa takut. Ada kelelahan mental, itu mungkin, tapi bukan ketakutan. Kami punya banyak pemain berpengalaman yang tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Kami harus belajar dari kesalahan dan memberikan yang terbaik di pertandingan penting ini, tutupnya dengan penuh optimisme. Kekalahan 1-0 Inter Milan dari AS Roma di San Siro mengundang banyak reaksi, salah satunya dari jurnalis dan komentator Filippo Tramontana. Dalam video editorial rutinnya untuk FC Internews, Tramontana mengkritik keras performa Nerazzurri yang dinilai jauh dari ekspektasi. Tim ini seperti kehabisan bensin, tidak mampu membangun permainan, tidak menciptakan peluang, tampak seperti tim tanpa jiwa dan kosong. Ini sangat mengkhawatirkan, ujar Tramontana. Menurutnya, kekalahan ini terasa sangat menyakitkan mengingat Inter tengah berjuang di berbagai kompetisi penting. Tramontana juga menyoroti insiden kontroversial di menit-menit akhir pertandingan, di mana Bisek diduga dijatuhkan di kotak penalti namun wasit tidak memberikan penalti. Ada penalti yang jelas untuk Bisek di menit terakhir, tapi wasit tidak meniup peluit. Ini menunjukkan bagaimana media dan tekanan dari supporter bisa memengaruhi keputusan-keputusan penting. Tapi ini sudah menjadi pertarungan yang sulit dimenangkan, tambahnya. Meski demikian, Tramontana menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya keputusan wasit, melainkan juga performa Inter sendiri. Penampilan tim hari ini tidak memadai, jauh dari standar yang seharusnya, tutupnya dengan nada prihatin. Meski menelan kekalahan ketiga berturut-turut usai tumbang 1-0 dari AS Roma, Matteo Darmian menegaskan bahwa Inter Milan harus tetap bersatu dan fokus menghadapi tantangan berikutnya. Dalam wawancara dengan Inter TV, Darmian menekankan pentingnya menjaga semangat juang meski kini Inter tidak lagi sepenuhnya mengendalikan nasib mereka sendiri dalam perebutan Scudetto. Kami tahu betapa sulitnya situasinya, tapi kami harus tetap bersatu, baik di ruang ganti maupun di lapangan, dan terus menatap ke depan. Sekarang tidak ada gunanya banyak berbicara. Sangat disayangkan karena ini adalah 3 kekalahan berat, tapi mulai dari pertandingan berikutnya akan ada laga yang sangat menarik sekaligus sulit, dan kami akan melakukan segalanya untuk membawanya pulang, ujar Darmian. Mengenai upaya untuk segera memulihkan energi fisik dan mental menjelang laga krusial melawan Barcelona di Liga Champions, Darmian optimistis. Seperti biasa, kami akan mempersiapkannya dengan maksimal. Tipe pertandingan seperti ini seringkali memotivasi dirinya sendiri. Kami tahu harus memulihkan tenaga, tetapi kami siap untuk memberikan performa yang hebat di Barcelona, katanya. Melihat ke depan, Darmian menyadari pentingnya 4 laga tersisa di Serie A. Kami harus memenangkannya. Selama kami masih punya peluang, kami akan terus berjuang untuk meraih sesuatu yang penting, tegas bek serba bisa Inter itu. Dengan semangat pantang menyerah, Inter kini membidik kebangkitan di Liga Champions sebagai langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan diri di akhir musim ini. Inter Milan tercatat mengalami kekalahan 3 kali berturut-turut di semua kompetisi tanpa mencetak 1 gol pun, untuk pertama kalinya sejak 2012. Ini menjadi kejutan besar,
mengingat sejarah tim-tim yang dilatih oleh Simone Inzaghi, yang dikenal selalu berada di puncak klasemen dalam hal produktivitas serangan. Paolo Condo, analis Sky Sport, menyoroti bahwa gol yang dicetak Orsolini dalam kemenangan Bologna atas Inter mungkin akan dikenang sebagai titik balik musim Nerazzurri. 3 kekalahan berturut-turut tanpa mencetak gol adalah sesuatu yang perlu dicatat, terutama karena Inter adalah tim yang mencetak gol terbanyak di Serie A, kata Condo. Ketika berbicara tentang laga Liga Champions yang akan datang melawan Barcelona pada hari Rabu, Condo membandingkan kedua tim. Secara individu, Barcelona memiliki pemain-pemain dengan kualitas luar biasa yang tidak dimiliki Inter. Ini adalah salah satu alasan mengapa kami selalu mengatakan bahwa Inter perlu membeli pemain-pemain seperti itu di bursa transfer mendatang. Namun, di sisi lain, Barcelona tidak memiliki organisasi pertahanan yang sekuat Inter. Mereka memberikan banyak peluang gol kepada Real Madrid kemarin. Hal ini membuat saya berpikir bahwa Lautaro dan Thuram, jika dalam kondisi terbaik, bisa mencetak 1 atau 2 gol. Namun, kita harus lihat bagaimana kondisi mereka sekarang. Dengan catatan buruk ini, Inter dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadapi Barcelona, yang tentu akan menjadi ujian besar bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Inter Milan tengah serius memantau gelandang muda Boca Juniors, Milton Delgado. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, disebut-sebut mendorong kuat agar klub segera bergerak untuk merekrut pemain berbakat asal Argentina tersebut. Delgado, kelahiran 2005, telah mencatatkan 26 penampilan resmi bersama tim utama Boca Juniors, meski baru menyumbang 1 assist. Potensinya dinilai sangat besar, dan Inter berpeluang mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Menurut laporan dari El Chart Deportivo, pelatih Boca, Fernando Gago, ingin mempertahankan Delgado setidaknya hingga Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, di mana Boca dan Inter sama-sama akan berpartisipasi. Setelah itu, Gago kemungkinan akan membuka pintu untuk transfer sang pemain. Delgado saat ini memiliki kontrak dengan Boca hingga Desember 2028 dan nilai pasarnya ditaksir sebesar 2,5 juta euro. Meski belum terdapat klausul pelepasan dalam kontraknya, Wakil Presiden Boca, Juan Román Riquelme, dikabarkan berusaha menambahkan klausul senilai $20 juta untuk melindungi aset berharganya tersebut. Selain Inter Milan, klub-klub besar lain seperti Benfica, Manchester United, Chelsea, dan Inter Miami juga menunjukkan ketertarikan terhadap Delgado. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang gelandang muda pun dipastikan akan sengit. Inter Milan terus melanjutkan strateginya untuk mencari talenta muda terbaik di sepak bola Italia. Menurut laporan dari FC Internews, seorang pemandu bakat Nerazzurri dijadwalkan hadir di Stadion Bentegodi pada Senin malam untuk menyaksikan laga Hellas Verona melawan Cagliari secara langsung. Fokus utama pemantauan adalah Daniel Gilardi, bek muda milik Verona kelahiran 2003, yang musim ini sudah tampil dalam 20 pertandingan dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Gilardi, yang memiliki postur kokoh dengan tinggi 189 cm, merupakan produk Akademi Fiorentina, di mana ia menghabiskan 10 tahun sebelum pindah ke Verona. Ia juga sempat memperkuat Mantova dan Sampdoria, memperkaya pengalamannya di level profesional. Berkat penampilan solidnya, termasuk saat menghadapi tim-tim kuat, Gilardi berhasil menarik perhatian Inter. Nerazzurri, yang terus mencari bakat muda terutama dari Italia untuk masa depan skuadnya, kini memasukkan nama Gilardi dalam daftar target potensial. Pemantauan langsung ini bisa menjadi langkah awal menuju negosiasi konkret di bursa transfer mendatang.